Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kama Kata Mahasiswa. Kali ini kita akan membahas soal isu-isu yang hangat pastinya, yang ditunggu-tunggu soal penundaan pemilu 2024. Apa nih sebenarnya yang terjadi? Penundaan pemilu dengan SS perpanjangan kekuasaan. Bersama Abang Ridho Rizky nih Bang. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik. Nah Abang ini sepertinya orang yang populer nih ya kan di Fakultas Syariah nih. Kita akan membahas dan bertukar pikiran nih Bang tentang demokrasi ya Bang. Oke. Nah kita kan tahu nih Bang soal pemilu itu selama ini nggak pernah nih ditunda. Nah kenapa sih Bang tahun ini itu pemilunya ditunda? Oke. Alasan pemilu itu ditunda tentu perlu kita ketahui dulu gitu kan. Pelaksanaan pemilu itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilu, di mana dalam pasal tertentu di dalam undang-undang tersebut ada yang membahas fokus pada penundaan pemilu tersebut. Ya Bang. Nah, salah satunya ada di dalam pasal 3431 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sini mengatakan bahwasanya dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan ataupun bencana alam serta gangguan lainnya. Artinya di dalam pasal 431 itu mengatakan apabila adanya bencana alam di suatu negeri ataupun gangguan-gangguan lain yang memang dinyatakan memang tidak bisanya dilaksanakan sebuah kontestasi politik atau pemilu, itu artinya bisa dilakukan pemilu lanjutan gitu. Artinya pemilu susulan yang telah diatur sebelumnya bisa dilanjutkan lagi pada penjadwalan yang berikutnya gitu. Oh gitu ya Bang. Nah Abang ini kan anak hukum nih Bang, Ketua Dema di Syariah. Apa sih pemikiran Abang tentang pemilu? Oke. Pemilu itu merupakan pesta demokrasi ya, pesta demokrasi yang selalu hadir di tengah negeri kita ini gitu. Artinya segala bentuk pembahasan, segala bentuk konstruksi berjalan atau tidaknya demokrasi itu di Indonesia, salah satu tolak ukurnya itu ada di pemilu gitu. Artinya pemilu ini merupakan salah satu roda penggerak gitu. Roda penggerak demokrasi, pergantian tahta dari yang satu ke yang lainnya untuk kemajuan di negeri kita ini. Oh gitu ya Bang. Apakah ini akal-akalan partai Bang atau karena mereka nggak mau nih Bang bangkunya digeserkan? Nah kalau berbicara akalan-akalan partai, nah ini bisa banyak pandangan ya, bisa banyak perspektif kita memandang gitu. Tapi hal yang selalu menjadi kontradiktif itu salah satu kalimat atau yang disampaikan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang dimana dia mengatakan bahwasanya seluruh rakyat Indonesia itu setuju untuk penundaan pemilu pada tahun 2024 ini gitu. Nah, kalau kita mandang dari sisi negatif positifnya ada benarnya. Karena hari ini negeri kita ini masih dalam kondisi yang belum pulih total gitu. Salah satunya ada di sektor ekonomi dan juga masalah penanganan COVID gitu. Tapi kalau dalam sisi lain kita berpandangan kalau mengacu pada undang-undang tersendiri, undang-undang tahun 1945 pasal 22E ayat 1 di sana dikatakan bahwasanya pelaksanaan pemilu itu murni dilakukan setiap 1 kali dalam 5 tahun gitu. Artinya kalau seandainya itu dilanggar, artinya pemerintahan hari ini tuh sudah melanggar konstitusi yang ada gitu. Karena konstitusi Undang-Undang 1945 itu mutlak adanya gitu. Dan itu tidak bisa lagi diganggu gugat gitu. Nah, balik lagi tadi pertanyaan dari siapa namanya tadi? Junaida Bang. Oke, Junaida. Apakah ini merupakan akalan partai politik? Tentu saja bisa gitu. Kita tentu bisa menilai sampai ke situ juga gitu. Bisa jadi hal-hal seperti itu menjadi akalan-akalan politik untuk pengembalian modal nih gitu. Karena tidak ada orang yang kita tidak munafik juga kalau orang yang duduk di DPR itu, orang yang duduk di lembaga-lembaga atau di bangku pemerintahan hari ini pun tidak memikirkan uang mereka yang terpakai ketika mereka bergabung di dalam ranah pemerintahan gitu.
Nah, tentu kita bisa memandang sampai ke sana. Kalau kita berpikir itu akalan-akalan politik, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena balik lagi ke bagaimana cara orang memandang hal tersebut. Gitu. Jadi ini bisa akal-akalan politik, bisa tidak nih ya kan Bang. Nah, manuver itu kan Bang melawan konstitusi dan menabrak konstitusi. Nah, ini kan pemikiran demokrasi nih ya kan Bang. Nah, apa sih Bang dibalik ini semua? Nah, seperti yang terjadi hari ini itu. Kalau kita lihat akalan-akalan ini tuh adanya ini seperti isu-isu yang hadir hari ini, bangku 3 periode, penundaan pemilu. Ini merupakan seperti seolah-olah permainan gitu. Permainan supaya hal-hal yang menjadi ketakutan pada saat ini itu tidak terjadi gitu. Kalau memang seandainya penundaan pemilu menjadi alasan untuk pemulihan sektor ekonomi maupun penanganan COVID, lantas apa bedanya hari ini dengan pemindahan ibu kota yang baru kemarin ini baru penyiraman air suci katanya di Kalimantan sana gitu. Bukankah itu merupakan pemakaian anggaran itu juga mubazir loh di sana gitu. Hampir ratusan triliun yang digunakan di dalam sana gitu. Sementara untuk kontestasi politik yang memang mutlak harus dilaksanakan 110 triliun anggarannya itu bagi elit politik yang hari ini mungkin ketakutan akan kehilangan bangku, itu merupakan suatu bencana bagi mereka. Ya nih Bang. Nah, siapa yang akan diuntungkan nih Bang dalam penundaan pemilu ini Bang? Nah, kalau berbicara keuntungan, tentu kalau kita berkaca pada kita berdiri pada masyarakat hari ini, tentu kita akan menilai orang di atas itu buruk. Ya, kalau kita berdiri di atas itu pasti akan mengatakan orang di atas itu buruk. Yang diuntungkan pasti mereka yang ada di atas hari ini gitu. Iya, Bang. Karena balik tadi seperti yang saya katakan tadi, kita tidak munafik pula lah gitu. Kita sudah jor-joran menghabiskan uang untuk bisa duduk di sini. Tidak akan mungkin rasanya kalau kita tidak ingin uang itu kembali lagi ke kita gitu. Nah, kalau kita berkaca ke situ, otomatis yang diuntungkan orang di atas dong gitu. Iya, Bang. Nggak mungkin kita yang di bawah gitu kan. Kita yang di bawah paling cuma penikmat gitu. Apa ada tekanan nih Bang dari orang-orang tertentu yang membuat wacana penundaan pemilu? Ya, kalau masalah penundaan wacana pemilu kan hanya keluar dari kalau berita yang baru saya kutip nih ya. Kalau berita yang saya kutip itu kebanyakan keluar dari ya seperti Luhut Binsar Panjaitan, Erlangga Hartanto yang mengatakan seperti itu untuk penundaan pemilu gitu. Tapi balik lagi gitu, tekanan itu memang cuma hadir dari mereka gitu. Mereka yang mengatakan seluruh rakyat itu setuju loh untuk penundaan gitu. Tetapi apa yang mereka katakan itu bertolak belakang dengan hasil survei yang dilakukan oleh LSJ, lembaga survei yang ada di Jakarta pada bulan Februari mendatang. 72% lebih kurang seluruh masyarakat Indonesia menolak untuk adanya penundaan pemilu tersebut. Jadi masyarakat Indonesia ini menolak untuk adanya penundaan pemilu gitu. Ya, artinya mereka ingin tetap dilaksanakan gitu. Karena yang balik lagi lah gitu. Ini sudah aturan konstitusi toh gitu. Kita membuat aturan, kita yang mengesahkan aturan. Kalau kita tidak taat dengan aturan, apa gunanya hukum kita bentuk gitu. Iya Bang, ya Bang. Lantas apakah tepat penundaan pemilu itu hanya karena pandemi atau anggaran semata Bang? Nah, kalau berbicara tepat atau tidaknya, kalau bagi saya pribadi itu tidak tepat ya. Karena balik lagi lah seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mereka hanya berbicara ekonomi, berbicara masalah anggaran, hari ini itu kita bisa katakan ekonomi itu sudah kembali mulai menormal loh gitu. Ekonomi sudah kembali mulai untuk memulih gitu, bukan lagi sebagai alasan terbesar kalau untuk pemilu itu ditunda gitu. Kalau memang orang berkaca seperti mereka mengatakan sektor ekonomi yang menjadi masalah gitu, balik lagi gitu. Perihal IKN yang mereka lakukan hari ini itu seperti apa? Bukankah lebih besar anggaran IKN gitu? Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu memakan biaya yang cukup besar loh gitu. Dan malahan menambah utang negara lagi jadinya gitu. Kalau pemikiran Abang, pemilu itu bagaimana Bang? Pemilu tadi sama yang seperti saya sampaikan di awal tadi gitu. Pemilu itu pesta demokrasi yang kita adakan setiap 1 kali 5 tahun untuk pergantian ke pemerintahan. Artinya salah satu bentuk penilaian berjalan atau tidaknya roda demokrasi di negeri kita ini. Oke Bang. Partai Barisan Koalisasi pendukung Jokowi kan mengusulkan juga penundaan pemiluan Bang. Apakah itu karena kepentingan orang itu ya Bang?
Nah, kalau berbicara partai koalisi hari ini yang bergabung di dalam Jokowi tentu partai terbesarnya adalah PDIP, ada Partai Golkar gitu. Namun kita bisa baca di berita, kok kita bisa lihat di media, PDIP pun membantah kata Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan kalau mereka itu memang ikut serta atau setuju dengan penundaan itu tersebut gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh menteri kita itu yang hari itu belum tentu bisa dikatakan sah atau murni gitu. Dan banyak kok partai-partai koalisi yang bergabung pada hari ini dalam pemerintahan Jokowi yang menolak juga kok untuk dilakukan penundaan gitu. Oh, jadi banyak nih orang yang menolak juga ya kan Bang. 10 Januari 2022 itu kan Menteri Investasi Bahlil Lahardi yang juga mantan tim pemenang Jokowi dan Ma'ruf mengatasnamakan pengusaha untuk menunda pemiluan untuk masalah ekonomi nih kan Bang. Nah, siapa sih pengusaha yang dimaksud itu Bang? Nah, yang sampai hari ini, detik ini yang masih kita coba gali ya, pengusaha-pengusaha mana yang mereka maksud gitu. Apalagi kita ketahui menteri-menteri kita yang duduk di hari ini di bangku pemerintahan itu semuanya juga bisa dikatakan seorang pengusaha gitu. Ya, karena kita bisa lihat kita ambil contoh Sandiaga Uno juga punya usaha. Luhut juga punya usaha kok di Kalimantan gitu. Berapa banyak PT-PT terbesar mereka, pabrik-pabrik terbesar mereka, perusahaan-perusahaan terbesar mereka yang ada di negeri Kalimantan sana gitu. Atau bisa jadi pengarahan kalimat Bahlil itu bisa jadi arah ke mereka gitu. Iya Bang, terus Ketua Umum PKB ini kan Bang Muhammad Iskandar yang juga Wakil Ketua DPR juga menyuarakan pemilu ditunda 1 sampai 2 tahun. Nah, gimana tuh Bang? Pernyataan Muhaimin Iskandar ya? Iya Bang. Muhaimin Iskandar yang menyatakan bahwasanya ya tetap ingin menyuarakan juga toh gitu pelaksanaan penundaan pemilu itu di 2024. Apa sih yang dia cari sebenarnya lagi gitu? Artinya dia orang politik, dia seorang wakil anggota dewan yang artinya orang yang ikut dalam penyusunan peraturan, orang yang tahu akan kesahan atau tingginya tegak konstitusi tersebut gitu. Artinya kalau dia mendukung, artinya dia menentang konstitusi yang ada gitu. Iya Bang, ya Bang. Gitu. Kita akan berkaca kepada pemilu 1999 ya kan Bang. Apapun keadaannya pemilu itu tetap dilaksanakan, bahkan pemilu itu dipercepat dari jadwalnya. Nah, kenapa ya bisa pemilu sekarang ini ditunda ya kan Bang? Balik lagi bagaimana pemahaman kita lah sebagai masyarakat gitu kan, apalagi kita sebagai mahasiswa tentu harus bisa menilai ini secara kritis gitu. Ya, Bang, balik lagi tidak bisa jadi kalau penundaan hari ini tuh kalau memang niat murni dari pemerintahan hari ini untuk pemulihan sektor ekonomi maupun penanganan Covid, ya oke, itu sah-sah saja untuk dilakukan. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tadi mengatakan apabila ada suatu kondisi yang dirasakan memang itu tidak bisa dilaksanakan, artinya boleh dilaksanakan pilkada lanjutan atau pemilihan lanjutan. Nah, kalau kita berkaca sisi negatif ya seperti tadi gitu. Adanya ketakutan gitu kan. Belajar dari sejarah hitam politik Indonesia, jangan sampai kita mengulangi hal yang sama. Itu bukan demokrasi, tapi itu melanggar konstitusi. Nah Bang, mungkin cukup sekian perbahasan kita tentang penundaan pemilu 2024 ini Bang. Dan terima kasih nih Bang udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Kata Mahasiswa ya Bang. Dan terima kasih kepada kru dan rekan semuanya. Saya Siti Juneda Rambe pamit undur diri. Tetap saksikan Kata Mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.